Jadi pada forum Young Parliamentarians at the IPU ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kuota pemuda di parlemen. Kalau IPU pemuda itu yang considered young di bawah usia 45 tahun. Nah, maka dengan adanya diselenggarakannya forum hari ini, kita berharap bahwa kuota parlemen muda di seluruh dunia ini bisa semakin meningkat lah ya. Maksudnya jumlahnya bisa semakin meningkat. Itu yang satu hal. Kami juga menggarisbawahi bahwa di Indonesia 10% dari anggota DPR RI di kalangan muda di bawah usia 40 tahun, dan itu berarti mencakupi kurang lebih 50-an orang lah ya yang di sekitar segitu, dan ini sebuah kemajuan. Kita berharap bahwa nanti, karena mengingat juga sebentar lagi kita harus memikirkan ulang tentang Pileg dan lain sebagainya ya tahun 2024. Jadi persiapan buat itu kita berharap bahwa dengan keterlibatan kami yang muda itu bisa meningkatkan ketertarikan pemuda Indonesia untuk ikut serta di ajang Pileg ke depannya. Kita berharap bahwa presentasinya juga bisa semakin meningkat, dan dengan adanya Young Parliamentarians Forum ini kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain gitu, agar target-targetnya bisa tercapai bersama. Dan ada dua topik inti yang kami bahas hari ini. Yang pertama mengenai climate change, bagaimana kita bisa betul-betul merealisasikan, atau yang tema besarnya kan getting to zero ya, getting to zero. Lalu kemudian yang kedua mengenai peace and security, tidak lepas dari konflik ataupun perang. Saya ingin menggunakan kata-kata perang antara Rusia dan Ukraine. Dan pada intinya ketika berbicara mengenai getting to zero, kita membahas mengenai bagaimana setiap negara yang terlibat di dalam forum hari ini mempunyai komitmen terhadap bagaimana kita memitigasi perubahan iklim. Kalau negara Indonesia, dan ini berkali-kali mungkin teman-teman sudah bosan dengan saya mengatakan hal yang sama terus, mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, kita sudah mempunyai komitmen besar untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030, dan di sektor energinya sendiri kita juga punya target 23% tahun 2025. Maka hari ini kita memaparkan langkah-langkah apa saja yang butuh kita tempuh untuk bisa merealisasikannya, juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin berkaitan mengenai transisi energi, karena selepas dari kita host country dari IPU, kita juga host country dari G20, dan salah satu tema besar yang diusung adalah transisi energi. Transisi energi tidak lepas dari bagaimana kita juga bisa mengoptimalkan teknologi kerjasama lintas negara. Untuk hal itu kita bisa attract climate funding, climate financing dari beberapa negara maju. Lalu kemudian transisi itu bagaimana juga kita mengoptimalkan teknologi. Kalau bisa mandiri dalam hal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan lintas negara. Nah, forum internasional kan diharapkan untuk bisa meningkatkan jaringan gitu ya. Kita bisa lebih gampang koordinasi, kolaborasi dengan lintas negara gitu. Jadi itu topik yang pertama. Topik yang kedua tadi diwakili oleh Ibu Ade Rossi dari fraksi Partai Golkar, anggota BKSAP juga, membahas mengenai bagaimana kita bisa ikut serta dalam merancang solusi terhadap segala bentuk perperangan ataupun konflik yang selama ini terjadi di beberapa negara. Salah satunya perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Bagaimana kami anggota parlemen muda dunia bisa saling menguatkan satu sama lain. Syukur-syukur bisa menghasilkan sebuah resolusi, semacam dukungan agar perang itu bisa segera diberhentikan gitu. Siapa tahu suara dari parlemen juga bisa membantu untuk paling tidak put a stop to the war gitu yang saat ini sedang terjadi. Mungkin itu garis besarnya dari apa yang kita bahas, dan kami berharap bahwa silaturahmi ini bisa selalu kita jaga dengan para anggota DPR muda lainnya, karena ini ada sebuah motivasi dan bisa saling menguatkan sih jatuhnya di dalam sebuah sistem di mana kita memang tergolong minoritas gitu. Tetapi kalau di demografinya Indonesia kan bukan mayoritas ya, mungkin sekisaran 40 atau 50% dari total populasi kita adalah generasi Z dan milenial gitu. Jadi justru kita butuh lebih banyak anak muda gitu untuk masuk di dunia politik, dan insya Allah juga bisa terpilih sebagai anggota DPR ke depannya.